Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam bab 1, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelumnya kita cari tahu dahulu ya, apa arti dari dakwah? Dakwah adalah mengajak orang lain kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, materi kita di pagi hari ini adalah masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ya anak-anak, siapa yang tahu kapan dan umur berapa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul? Jadi Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dalam surat Al-A'la ayat 1-5 setelah berkhalwat di dalam gua Hira. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menemui Khadijah dan menceritakan peristiwa tersebut. Akan tetapi Khadijah tidak langsung membenari atas peristiwa tersebut. Ia mengajak menemui Waraqah bin Naufal yang salah satu ahli kitab Injil dan Taurat. Lalu Waraqah bin Naufal menceritakan atau menyampaikan hal peristiwa tersebut, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah setelah turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW memiliki dua strategi. Strategi pertama Rasulullah SAW melakukan adalah dakwah dengan secara sembunyi-sembunyi atau dengan cara syiriah. Nah, strategi dakwah yang pertama Nabi Muhammad SAW di Mekah, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi yang disampaikan kepada keluarga atau sahabat dan kerabat. Nah, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 dan 4 tahun di rumah Arqam bin Abil Arqam. Orang-orang yang pertama masuk Islam pada masa dakwah Nabi Muhammad SAW dengan cara sembunyi-sembunyi dinamakan As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang termaksud As-Sabiqunal Awwalun atau orang yang pertama masuk Islam pada masa Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu Khadijah binti Khalid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah, Ummu Aiman, Zaid bin Haritsah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, strategi yang kedua dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara dakwah secara terang-terangan atau yang disebut dengan jahiriyah. Nah, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yang kedua ini ialah
dakwah secara terang-terangan melakukan setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 49 yang merupakan petanda untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat kenabian. Nah, cara Nabi melakukan dakwah dengan secara terang-terangan ini adalah dengan mengundang kaum kerabat dan orang terpandang dari suku Quraisy dalam jamuan makan malam. Nah, dalam kesempatan inilah Nabi Muhammad SAW menyampaikan inti ajaran Islam agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tanggapan dari kebanyakan orang yang hadir pada saat itu, hanya sedikit orang yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang menerimanya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman sendiri Nabi Muhammad SAW, dan Umar bin Khattab. Sebagian besar mereka menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan paman sendiri Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab sangat menantang dan menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Nah, alasan kaum kafir Quraisy menolak ajakan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama, persaingan merebut kekuasaan. Yang kedua, hilangnya kasta. Yang ketiga, hilangnya perdagangan patung. Yang keempat, hilangnya taklid kepada nenek moyang. Yang kelima, takut akan hari kebangkitan. Nah, anak-anak, itulah tadi kita telah mendengarkan atau menceritakan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan dua cara, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Semoga pembahasan kita di kali ini dapat dipahami ya anak-anak mengenai dakwah Nabi SAW, dan kita bisa dapat mengingat betapa besar dan perjuangan pengorbanan Nabi atas agama ini, sehingga kita terlahir dalam agama yang benar. Jadi anak-anak, saya cukupkan ya pelajaran kita di hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.